1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Pada tahun 48, akibat perjanjian Renville, divisi Siliwangi harus hijrah ke Jogja. Dan di situ didampingi oleh kader-kader dan laskar pejuang Siliwangi. Siapa yang memimpin hijrah ke Jogja? Adalah Kolonel Sadikin Muhammad Nasruddin. Setelah hijrah ke Jogja, di Jogja pejuang Siliwangi dengan Kodam Siliwangi bahu-membahu menghadapi PKI Muso. Kemudian setelah PKI hancur, pejuang Siliwangi balik ke Jawa Barat, di Tasik, di Gunung Salam, di Bandung, di Gunung Rakutan. Pejuang Siliwangi, divisi Siliwangi harus berhadapan dengan DITI di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kertosuwiryo. Tapi karena Siliwangi jiwa raga, PKI hancur, DITI tidak berdaya. Organisasi kemasyarakatan atau bisa kita sebut dengan istilah ormas, ini merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Adanya keberadaan organisasi kemasyarakatan ini muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat atau yang disebut dengan istilah civil society. Nah, sahabat Siliwangi 1922 berkenaan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2013 dan juga Undang-Undang Nomor 16 pada tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Definisi dari organisasi kemasyarakatan atau ormas ini disebutkan di dalam pasal 1 di ayat 1 Undang-Undang Ormas bahwa organisasi kemasyarakatan selanjutnya disebut ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan kebutuhan, kesamaan kepentingan, dan juga kesamaan kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, sahabat Siliwangi 1922 itu adalah yang tertera secara jelas di dalam pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Keormasan. Nah, sahabat Siliwangi 1922 berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Ormas Nomor 82 pada tahun 2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan bahwa ormas ini bertujuan yang pertama ini adalah meningkatkan partisipasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, makanya Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 itu sering mengistilahkan bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 adalah sebagai mitra pemerintah dan juga sebagai sahabat masyarakat. Nah, ini ruhnya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya yang ketiganya yaitu menjaga nilai agama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang selanjutnya melestarikan dan juga memelihara norma. Nah ini nih yang perlu kita simak, melestarikan dan juga memelihara norma, nilai, moral, etika, budaya yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Nah inilah attitude di dalam satu pemberdayaan ormas ini harus mengedepankan bagaimana moral dan juga etika serta budaya. Selanjutnya mengembangkan kesetiakawanan sosial yang di dalamnya adalah gotong royong dan juga toleransi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan juga yang keenamnya adalah menjaga, memelihara dan juga memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu menuju Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan juga bermartabat. Nah oleh karena itu berkenaan dengan satu pengistilahan, kenapa ormas itu dibubarkan? Karena tidak sejalan dengan azas dan juga prinsip yang melekat di dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Nah jadi pembubaran organisasi kemasyarakatan ini tanpa ada proses peradilan, tidak ada proses pengadilan, ini bertentangan dengan azas yang disebut dengan dua proses of law, atau yang juga merupakan prinsip pokok-pokok negara hukum. Nah, bagaimana tata cara atau mekanisme ormas itu dibubarkan? Nah, yang satu ya, yang pertama ini permohonan pembubaran ormas yang berbadan hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam aturan tata negara ini diajukan kepada pengadilan negeri oleh kejaksaan. Hanya di sini harus ada permintaan tertulis dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi Kementerian Hukum HAM ini membuat satu permintaan kepada pengadilan negeri. Ya, yang pertama itu. Terus yang kedua, permohonan ini diajukan kepada ketua pengadilan. Ya, pengadilan negeri maksud saya itu sesuai dengan tempat domisili hukum ormas dengan disertai bukti penjatuhan sanksi. Ya, tentunya di sini adalah sanksi administratif oleh pemerintahan dan juga oleh pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum ini tidak dapat diterima. Nah ini sekali lagi ya, permohonan tidak disertai dengan bukti penjatuhan sanksi administratif. Jadi permohonan yang diajukan untuk membubarkan ormas yang berbadan hukum ini tidak dapat diterima. Nah selanjutnya yang keempat ini, setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri ini menetapkan hari sidang dalam jangka waktu 5 hari setelah terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan, ya kan? Nah, yang lebih penting di sini adalah permohonan pembubaran organisasi kemasyarakatan ini harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat, dan juga harus diucap dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan daripada Ketua Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi, pembubaran ormas ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis daripada Menteri Hukum dan HAM. Jadi pembubaran ormas ini dilakukan melalui putusan pengadilan dan juga yang telah memperoleh satu kekuatan hukum tetap. Nah,
Jika setelah itu pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum, maka sahlah bahwa itu adalah dibubarkan, ya. Sahabat Siliwangi 1922, ketika kita berbicara di dalam anggaran dasar Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, di dalam bab 10 tentang pembubaran, tentunya di pasal 49, itu ada 3 yang dinyatakan sebagai pembahasan. Yang pertama, bahwa pembubaran organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ini hanya dapat dilakukan oleh musyawarah Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang khusus diadakan untuk keperluan itu. Nah, yang kedua, bahwa musyawarah Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ini sebagaimana dimaksud di dalam ayat yang 1 tadi di atas, ini dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota yang ada. Ya tentunya dari berbagai daerah, misalkan berapa provinsi ya yang ada di Indonesia, ini harus misalkan ada sekian, 3/4-nya daripada jumlah yang tertulis, ya. Dan selanjutnya di sini musyawarah Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam ayat 1, ya, bahwa jumlah 3/4 dari jumlah anggota yang ada, dan juga keputusannya ini disetujui paling sedikit oleh 3/4 juga suara yang sah, yang hadir, atau yang dinyatakan di dalam musyawarah Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Nah, ini adalah 3 hal yang digariskan di dalam anggaran dasar organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di dalam bab 10 tentang pembubaran di pasal 49. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu refleksi bahwa segala sesuatu tindakan ini harus melalui azas kolektif dan kolegial. Nah, semoga bermanfaat, tetap semangat, jiwa raga Siliwangi. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Paridikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.